طيب الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan tekad yang kuat, yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam memahami fikih mawaris atau pelajaran faraid. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa kali mencoba, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melivekan kajian ini di YouTube. Karena dua kesempatan yang sebelumnya, kajian ini ketika kita livekan, langsungkan ke YouTube, ada beberapa gangguan teknis dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa melivekan ke YouTube. Semoga teman-teman yang berhalang hadir atau tidak support HP-nya di Zoom, silakan bisa melihat melalui YouTube. Nah, baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-7. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada pertemuan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengulang, memurajaah apa yang sebelumnya kita pelajari. Nah, sebelumnya kita sudah ambil pelajaran, yakni pelajaran orang-orang yang mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Baik, siapakah yang ingin menyebutkan siapa sajakah orang-orang yang mendapatkan bagian 1/4 daripada harta warisan? Fadhal. Nah. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Az-zawj. Nah, syaratnya wujudul far'il waris li zaujah. Ya, keadanya anak dari pasangan, yaitu dari istri. Nah, ahsanta. Yang kedua? Zaujah. Nah. Syaratnya? Wujudul far'il waris li zauj. Enggak. Kalau zaujah atau zaujat mendapatkan harta 1/4 ketika tidak ada anak. Adapun tatkala ada anak, maka az-zaujah atau az-zaujat mereka akan mendapatkan as-sumun. Jadi syarat dari para zaujah atau az-zaujat mendapatkan harta 1/4, syaratnya ialah tidak adanya anak daripada sang suami. Nah. Kemudian sebelumnya kita sudah juga ambil orang-orang yang mendapatkan harta 1/8. Tafadhal, man yadhkur lana, siapa yang ingin menyebutkan kepada kita? Nah, siapa yang ingin menyebutkan? Tafadhal. Siapa sajakah orang-orang yang mendapatkan 1/8 daripada harta warisan? Naam. Abdillah, naam. Ya, zaujah, istri atau para istri. Syaratnya ialah tafadhal yang ingin adanya anak. Ya, adanya far' waris, ya. Adanya anak dari pewaris, yaitu dari sang suami. Baik, alhamdulillah sebelumnya kita sudah ambil beberapa latihan. Mungkin untuk beberapa pengulangan kita akan ambil mungkin 1 atau 2 latihan. Tafadhal bagi antum dan antuna yang ingin bergabung, yang ingin ikut serta di latihan. Tafadhal, ana akan tampilkan kitabnya di layar antum. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan as-sumun minal mal, itu 1/8 daripada harta warisan.
kita akan ambil yaitu ini. Nah ini. Yang ke-15. Tafadhal, siapakah yang ingin musyarakah, ikut serta bergabung, yang ingin menjawab, tafadhal. Yaitu ada suami meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri dan bintun murtaddah, itu anak yang murtad, anak perempuan yang murtad keluar dari agama Islam, dan ibnun. Tafadhal, siapakah yang ingin menjawab? Nah, ada chat. Nah, Zaujah mendapatkan 1/8, kata Abdillah Nada An-Nisa. 1/8. Adapun anak mendapatkan al-baqi minal mal. Ya, al-baqi minal mal. Tayyib, kita ambil yang kedua, latihan kedua, yaitu ini, nomor 16, tafadhal. Ya, tafadhal bagi yang ingin bergabung, yang ingin mencoba menjawab. Yaitu ada suami meninggal dunia, ia meninggalkan zaujah, istri, dan bintun birradha, anak susuan, dan cucu dari keturunannya. Tafadhal. Nomor 16, sebagaimana yang telah antum lihat kitabnya. Tafadhal yang ingin mencoba. Nah, man yuhawil? Siapa yang ingin berusaha mencoba? Ustaz. Ya, tafadhal. Silakan. Zaujah 1/8. Ya. Bintu Rado'ah ada mahjub. Ibnu ibnin baki. Ya, al-baki, ya. Zaujah mendapatkan 1/8, adapun anak dari susuan itu tidak mendapatkan harta warisan. Begitupun cucu-cucu semuanya yang dari laki-laki, mereka mendapatkan al-baqi minal mal. Akan ana jelaskan beberapa perbedaan ya, karena ada beberapa orang yang ingin bertanya. Nah, akan tampilkan papan tulis, semoga terlihat jelas di antum. Nah, mungkin ada yang sebelumnya, beberapa kawan yang masih ragu. Ustaz, anak itu anak yang bagaimanakah yang mendapatkan warisan? Apakah anak susuan dapat? Apakah anak angkat dapat? Atau yang lainnya? Misalnya di sini ini ibnu yang seperti mana biasanya? Ibnu atau bintun. Ini anak langsung itu mendapatkan warisan. Adapun misalnya ibnun atau bintun, anak laki-laki ataupun anak perempuan yang bitabanni, apa itu bitabanni? Itu yang diangkat menjadi anak misalnya, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Ada lagi ibnun birradha, ibnun atau bintun. Ibnun anak laki-laki atau bintun anak perempuan birradha. Birradha. Yang dari susuan, maka tidak mendapatkan harta warisan. Jadi yang mendapatkan harta warisan yaitu anak kandung atau keturunan langsung daripada sang pewaris. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kalau anak angkat, maka tidak dapat. Bagaimana kalau anak susuan, maka tidak dapat. Dan ada pertanyaan dari beberapa teman, Ustaz, bagaimana kalau anak, hasil zina, yaitu anak yang di luar pernikahan, yaitu ibnun atau bintun minaz zina, anak laki-laki, atau bintun, anak perempuan, minaz zina, dari hasil zina, mereka mewarisi
ibunya. Nah, yarithu atau tarithu, mereka hanya mewarisi dari ibunya, minal Mereka hanya mewarisi daripada ibunya saja. Adapun bapak atau ayah mereka tidak mewarisi dari bapaknya. Wala yarithu, maka dia tidak akan mewarisi atau tarithu untuk perempuan minal ab. Ini mungkin ada beberapa orang yang bertanya untuk istifadah atau faedah untuk teman-teman yang lain, yakni anak daripada hasil zina atau anak di luar nikah, mereka hanya akan mewarisi daripada ibu. Adapun dari ayah, maka mereka tidak mewarisi karena ayah yang tidak menikah daripada dengan ibunya, mereka hanya ayah biologis, tapi bukan ayah yang diakui secara nasab atau secara agama. Maka mereka tidak mendapatkan warisan daripada ayah mereka. Nah, begitupun kalau misalnya si yang wafat, si ibu yang wafat, maka anak mereka, yaitu anak dari hasil zina itu, akan mewarisi ibunya. Adapun ayah ketika meninggal, misalnya si al-ab ini meninggal, wafat, maka anak daripada hasil zina tersebut yang dari luar hasil pernikahan, mereka tidak mewarisi atau ayah mereka tidak bisa mewariskan harta mereka kepada anak biologis mereka. Gitu ya. Nah, jadi sudah jelas hukumnya bagaimana kalau anak di luar zina, Ustaz. Anak di luar nikah, yaitu anak dari hasil perzinaan. Bagaimana hukumnya? Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, hukumnya ialah mereka mewarisi, ada hubungan saling mewarisi daripada ayah mereka, dan mereka tidak mewarisi ibu mereka. Atau tidak, mereka tidak mewarisi ayah mereka, mereka hanya mewarisi lewat ibu. Jadi ibu mereka, antara anak dari hasil di luar nikah tersebut, mereka ada saling warisi, saling waris mewarisi. Adapun ayah, mereka terputus. Nasab, warisan, semuanya itu terputus. Itu sebagai hukuman bagi orang-orang yang bermudah-mudah dengan zina. Sampai orang-orang yang tidak bersalah pun menanggung perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak mulia tersebut. Nah. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kita buka kembali bukunya. Nah. Ustaz, ada sebutannya Ustaz. Tafadhal Imran. Tadi dijelaskan bahwa yang anak zina ya Ustaz tidak mewarisi ayahnya. Bagaimana apabila anak zina ini memiliki saudara dari istilahnya seibu? Apakah dia mewarisi ketika saudaranya yang seibu ini yang dimana dia melalui pernikahan yang sah oleh kedua orang tuanya? Apakah dia mendapatkan warisan ini yang anak dari hasil dari zina ini mendapatkan warisan dari saudara-saudaranya atau gimana Ustaz? Ya, kalau dari saudara si ibu berarti mereka jatuh hubungannya, misalnya begini ya, anak kasih permisalan untuk menjelaskan hukumnya. Afwan, anak tutup mic-nya, semoga teman-teman yang lain bisa fokus ya. Oke, jazakumullah khairan. Misalnya begini. Baik, antum lihat. Misalnya, maaf, ini si Fulan misalnya, dan Fulanah, kita nggak contohkan dengan nama ya, karena tidak etis juga kalau pakai nama. Misalnya Fulan dan Fulanah misalnya,
waliyadzubillah berzina. Lahirlah si fulan ini. Fulan. Si fulan ini ibnu fulan, ini anak si fulan. Jadi misalnya begini, lahirlah si ini si fulan ini. Kemudian karena mereka misalnya menyesal dan tahu hukumnya, si fulan dan si fulanah ini lalu menikah secara resmi. Kemudian misalnya setelah anak ini lahir atau setelah mereka berzina, ini anaknya udah hamil, setelah ini lahir maka mereka menikah. Kemudian menikahlah secara resmi, misalnya secara syar'i. Lahirlah misalnya misalnya Muhammad dan Ibrahim misalnya, ini anak yang dengan pernikahan misalnya. Maka antara si fulan ini, anak zina ini, dan si Muhammad dan si Ibrahim ini, hubungan mereka hanya jalur ibu. Nah, jadi hubungan mereka dengan bapak mereka itu tidak ada misalnya antara si Ibnu Fulan ini, kalau ini jelas ini adalah hubungannya antara anak dan kedua orang tuanya, ini adalah pernikahan yang resmi. Tapi hubungan antara si Ibnu Fulan ini, anak dari hasil zina ini, dan saudaranya ini, mereka jatuh kepada akhun atau ukhtun lium. Bukan? Akhun atau ukhtun lium. Kenapa? Karena mereka hanya satu nasab dengan ibu mereka. Adapun ini tidak ada nasabnya kepada bapaknya. Dan si fulan ini dan dengan saudaranya si Ibrahim dan Muhammad, mereka hanya punya hubungan daripada ibu mereka. Jadi mereka ini namanya ikhwah lium atau akhun atau ukhtun lium. Jadi mereka, kalau misalnya ini sudah tidak ada ya, ini kita anggap ini sudah lama meninggal, begini bukan? Kemudian si Ibnul Qatil ini wafat, tuwfiya. Ya, Ibnul Qatil ini tuwfiya. Maka ibunya, ini ibu kan? Iya, ibu benar, ibu. Ibunya mewarisi, ya benar mewarisi. Adapun mereka ini akhun lium mewarisi, dan ini juga akhun lium mewarisi. Karena mereka adalah jatuhnya kepada kerabat dari pihak ibu. Kenapa? Karena si fulan ini tadi sudah terputus nasabnya dari bapaknya, bapak biologisnya. Jadi mereka misalnya ini wafat, tetap si ibu mendapatkan warisan dan saudaranya Muhammad atau Ibrahim tetap dapat warisan. Mereka menjadi namanya ikhwah lium, yaitu saudara seibu. Naam. Begitulah perkiraannya. Nah. Fahimta ya Imran? Ya, Ustaz. Paham ya Imran? Nah, Ustaz, faham tuh. Nah. Baik, kita lanjut ya ke latihan yang berikutnya. Anggap saja ini sebagai penguat bagi antum semua, khususnya bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah belajar faraid. Mungkin ini sebagai penguat bagi antum. Karena Anda tahu ya, awalnya ramai, awal ketika kita live ada hampir 100-an, berkurang. Alhamdulillah sekarang kembali naik daripada pertemuan yang sebelumnya. Ya, kita akan baca atau buka kembali buku sebelum kita melanjutkan kepada latihan yang berikutnya, yaitu ini. Ya, tafadhal ini. Ya, Robi Batul. Ini. Ya, Robi Batul Mayyit. Nah, tafadhal.
Siapa yang ingin, apa itu robibah? Robibah adalah anak yang dibawa pengasuhan seorang laki-laki, misalnya anak tiri, misalnya ada laki-laki menikah dengan wanita yang dia mempunyai anak bawaan daripada suami yang sebelumnya. Tafadhal, siapakah yang ingin menjawab? Nomor 14. Nah, Nggak dapat Ustaz. ya misalnya antum jawab robibahnya berapa, istri dapat berapa, dan ibn berapa. 6. Tafadhal. Masalah keberapa Ustaz? Ke-14. Raqiqah Ustaz. Zaujatun raqiqah. Oh ya, raqiqah itu zaujah yang statusnya hamba sahaya, budak. Misalnya, nauzubillah, seseorang istrinya itu seorang budak. Misalnya awalnya mereka sama-sama budak. Kemudian sang suami lebih dulu merdeka, sementara istrinya belum merdeka, masih dalam keadaan budak. Begitulah perkiraannya. 6. Ya, tafadhal. 6 Ustaz. 6, silakan. Rabibatul mayit nggak dapat Ustaz. Ya, mahjubah, ya terhalang. Terhalang. Zaujatun raqiqah. Atau bukan terhalang, ghairu waris, tidak mewarisi. 6 Ustaz. Nah, Rabibatul mayit ghairu waris. ghairu warisah. Zaujatun raqiqah sawa Ustaz. Nah, ya, zaujatun raqiqah sama, ghairu warisah. Mereka zaujah yang hamba ini dia tidak mewarisi karena dia statusnya adalah seorang budak. Sementara yang sudah kita pelajari sebelumnya, seseorang yang dia masih seorang budak, dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Karena yang menghalangi seseorang diantaranya dari harta warisan yaitu adanya perbudakan, statusnya budak, antara pewaris atau ahli waris. Terus yang bawah Ibnun ini Ustaz, apa namanya? Asobah. Ya, asabah. Jadi di sini Ibnun dia mendapatkan semua harta. Begitulah istimewanya asabah ya. Al-ikhwa barakallahu fikum wal akhwat barakallahu fikunna. Adapun asabah, tatkala tidak ada lagi orang yang berhak mewarisi, maka orang-orang yang asabah tersebut, yang ahlu ta'sib, mendapatkan semua harta warisan. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita akan ambil pelajaran yang baru. Ana minta kepada antum dan antuna untuk fokus karena ini adalah pelajaran yang baru. Nah, ashabus thulutsain, yaitu orang-orang yang mendapatkan 2/3 daripada harta warisan. Yang pertama, ashabut thulutsaini arba'atu asnafin minal warathah wahum al-jam'u minal ikhwah, yaitu adanya beberapa orang, al-jam'u minal banat, adanya beberapa orang dari anak perempuan, yaitu anak perempuannya lebih daripada 1 orang. Kalau ada 2 anak perempuan, maka 2 anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 dengan beberapa syarat. Ada lagi yang kedua, al-jam'u min banatil ibn. Adanya 2 cucu perempuan daripada anak laki-laki, yaitu lebih daripada 1, al-jam'. Wal jam'u min al-akhwat asy-syaqiqat. Itu yang ketiga, adanya sekelompok atau lebih daripada 1 orang, 2 atau lebih, daripada saudari kandung. Artinya kalau ada 2 saudari kandung, maka mereka tidak mendapatkan setengah. Mereka akan mendapatkan 2/3 dengan beberapa syarat. Nanti akan kita bacakan syaratnya. Yang keempat yaitu al-jam'u minal akhwat
minal akhawati li abin. Itu adanya beberapa kelompok, beberapa orang dari saudari seayah. Ya, ini dia wa syurutut tsulutsaini mithlu syuruti an-nisfi. Syarat daripada mendapatkan 2/3 sama seperti syaratnya orang-orang yang mendapatkan setengah ma'ada syartan wahidan. Kecuali satu syarat saja yang berbeda. Apa itu? Wa huwa adabul mumatsil. Syaratnya sama, perbedaannya hanya tidak adanya al-mumatsil, orang yang semisal dengannya, yang sederajat dengannya. Contohnya, kalau bintun, yakni kalau ada bintun yang lain, maka dua bintun tersebut, dua anak perempuan tersebut tidak mendapatkan setengah. Dia akan mendapatkan 2/3. Dan yang lainnya. Untuk lebih jelas, langsung saja kita baca ini ya, tambih. Ini sebagai antum melihat, karena jamak daripada bahasa Arab itu ada beberapa pengertian. Kalau jamaknya dalam jumlah atau penjumlahan dalam bahasa Arab, maka dimulai dari 3 ke atas, itu jamak. Adapun 2 namanya apa? Musanna. Adapun dalam bab faraid, jamak dihitung daripada 2. 2 sampai 3 dihitung jamak. Yaitu lebih daripada 1 orang, maka dihitung jamak. Al-jam'u fil faraidi yabda'u min itsnaini fa aktsar. Jadi di dalam bab faraid atau bab mawaris, 2 sampai lebih, 2 atau lebih dihitung kepada jamak. Ya, jadi jangan antum heran, Ustaz. Kok jamak, Ustaz? Sementara ada 2 anak. Kan jamak itu 3 sampai lebih. Itu kalau jamaknya jamak yang berartikan penjumlahan atau adat. Adapun jamak dalam bab faraid dimulai dari 2 dan seterusnya. Sama seperti antum dan antuna. Sama seperti antum dan antuna, tatkala sholat itu dimulai daripada 2. Jadi ketika antum sudah berdua sama teman antum, maka antum sudah bisa dihitungkan berjamaah. Begitupun bab faraid. Kalau ada 2 anak daripada anak perempuan, maka bintani 2 anak perempuan tersebut sudah dihitung namanya jamak. Kita ulangi, kalau babnya bab penjumlahan bahasa Arab, ya benar, satu dibilang namanya disebut mufrad, 2 disebut musanna, dan 3 disebut al-jama'. Tapi kalau bab salat atau bab faraid, jamak tersebut dimulai dari 2 ke atas. Jadi jangan antum bingung, Ustaz kok dibilang jamak sementara 2? Iya benar. Tapi ada penjelasan bahwasanya jamak dalam kategori faraid atau salat dimulai 2 sampai lebih. Contohnya ketika antum berdua, ada 1 orang yang sholat jamaah sama antum, maka antum sudah dihitung berjamaah. Begitupun faraid, kalau ketika antum melihat ada 2 orang di dalam bab faraid, bintani 2 anak perempuan atau akhwani 2 saudara laki-laki, maka mereka sudah dihitung namanya jamak. Nah, itu perbedaan ya antara jamak di bahasa Arab penjumlahan dan jamak di faraid. Dan kita kembali ke buku. Nah, yang pertama, orang yang mendapatkan ats-tsulutsaini, al-banatu ya'khudna ats-tsulutsaini bi syartaini. Yaitu anak perempuan, anak-anak perempuan, para anak perempuan, mereka mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat. Yang pertama, wujudul mumatsil. Itu adanya orang yang semisal dengan mereka, yaitu bintun atau anak perempuan yang lain. Maka keduanya mendapatkan 2/3.
Syarat yang kedua yaitu tidak adanya mu'assib. Tidak adanya ibnun atau mu'assibnya. Jadi saudara laki-laki itu kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu al-mu'assib. Nah, sebelumnya ana ingin bertanya kepada antum dan antunna, apakah suara ana terputus-putus atau jelas di antum dan antunna? Jelas, Ustaz. Oh, berarti yang Dia anak jelas Ustaz. berarti yang putus-putus tersebut adalah mungkin di sinyalnya sebagian teman-teman. Tidak apa-apa. Kita akan berusaha memperlambat. Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti. Nah, jadi kalau anak-anak perempuan, mereka mendapatkan 2/3 kalau tidak adanya anak laki-laki. Dan mereka berjamaah. Fahim? Nah, kalau ada dua anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan as-sulusaini. Yang kedua, banatul ibn mahma nazala abuhunna, yaitu cucu-cucu daripada anak laki-laki. Atau baik itu ke bawah, misalnya bapaknya, misalnya anak kita atau cucu kita, misalnya cucu terbawah daripada keturunan laki-laki kita misalnya. Mereka mendapatkan 2/3 dengan 3 syarat. Yang pertama sama, yaitu wujudul mumasil, yaitu adanya cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain. Itu al-mumasil, yaitu orang yang semisal dengannya, orang yang sederajat dengannya, orang yang sama seperti dirinya. Artinya kalau ada bintul ibn yang lain, maka mereka berdua mendapatkan 2/3. Kalau tidak ada syarat yang lainnya, tidak ada namanya al-mu'assib, tidak adanya ibnu-ibnin yang lain. Artinya kalau ada ibnu-ibnin yang lain, maka tidak ada namanya 2/3. Mereka akan mendapatkan yang namanya asabah, al-asabatu bil ghair. Yang ketiga, tidak adanya far'ul waris a'la minhunna. Tidak adanya anak dari pewaris yang lebih tinggi daripada mereka. Taib, akan anak gambarkan kepada antum dan antunna. Kembali ke ini, ke papan tulis. Nah, untuk mempermudah ya, semoga bisa antum dan antunna pahami. Jadi kalau ada anak perempuan daripada anak laki-laki kita, yaitu cucu perempuan, yaitu kalau bahasa Indonesianya cucu perempuan daripada anak laki-laki, kalau mereka berdua, 1 dan 2, ini berdua ya jumlahnya, maka mereka mendapatkan 2/3. Syaratnya tadi adalah wujudul mumathil, adanya orang yang semisal dengannya. Syarat yang pertama. Itu yang kedua adalah tidak adanya al-mu'assib, yaitu adabul mu'assib. Oke, tidak adanya mu'assib. Mu'assib itu apa? Mu'assib itu yaitu saudara laki-lakinya. Dalam artian di sini tidak adanya ibnul ibn. Tidak adanya cucu laki-laki daripada anak laki-laki kita, yaitu kandungnya. Ibaratnya kalau bahasa kitanya kandungnya, tidak ada namanya kandungnya. Tidak ada namanya saudara laki-laki yang kandung, yang sederajat dengannya. Kalau ada ini, mereka tidak akan mendapatkan 2/3. Jadi tidak adanya al-mu'assib. Yang kedua, adamu far'ul waris al-a'la. Ada wujud far'ul waris al-a'la. Tidak adanya anak yang mewarisi mereka, anak yang lebih tinggi daripada mereka, atau yaitu anak yang lebih dekat
daripada mereka ke pewaris mereka. Contohnya, tidak adanya ibnun atau tidak adanya bintun. Oh, tidak jelas ya. Jadi tidak adanya yang pertama, yang syarat yang ketiga yaitu tidak adanya anak atau keturunan yang lebih dekat daripada mereka ke pewaris mereka. Jadi tidak adanya bintun atau ibnun yang lebih tinggi daripada mereka. Kalau tidak ada ini, maka si dua orang ini mendapatkan ats-tsulusaini, 2/3. Nah, Afwan Ustaz, untuk syarat yang ketiga itu maksudnya seperti paman begitu Ustaz? bukan paman. Ya, sebentar. Maksudnya Oke, Anda akan gambarkan ya untuk penjelasan ya. Baik. Syarat yang ketiga ya. Ahsanta. Mungkin bisa menjadi penerangan bagi teman-teman yang lain. Syarat yang ketiga tadi seperti mana yang kita lihat yaitu tidak adanya anak yang lebih dekat daripada. Misalnya begini ya. Ini al-mayyit. Inilah orang yang wafat tersebut, yaitu al-muwarris, orang yang akan mewarisi, yaitu pewaris. Baik. Di antara yang akan mewarisi mereka, yaitu ada namanya, dia misalnya punya anak ya, misalnya di sini ibnun, oke? Di sini namanya bintu. Jelas ya? Bintul ibn. Ini yang akan kita bahas. Oke? Ini yang akan kita bahas. Karena mereka akan mendapatkan 2/3. Syarat yang pertama yaitu tidak adanya mu'assibnya. Ini jelas, ini mungkin antum sudah pahami. Tidak adanya mu'assibnya. Oke. Ini udah antum pahami. Yang kedua, tidak adanya anak yang lebih dekat daripada mereka. Yaitu tidak adanya keturunan yang lebih dekat daripada mereka. Baik itu bapak mereka, atau seperti mana yang teman antum bilang tadi, atau paman mereka. Misalnya di sini si mayit ini mempunyai anak yang lain, misalnya bukan cuma bapaknya aja, atau di sini dia punya anak perempuan misalnya, kan? Kalau ini anak yang lain, ini bapak mereka nih, ini bapak daripada mereka, al-ab. Jadi di antara, oke lah taruh misalnya bapaknya nggak ada, misalnya bapaknya sudah wafat, misalnya tuwfiya, itu bapaknya sudah wafat, udah nggak ada misalnya bapaknya. Jadi di antara syarat si bintul ibn atau 2 bintul ibn ini, cucu perempuan daripada anak laki-laki, yaitu tidak adanya keturunan atau anak dari pewaris yang lebih dekat daripada mereka. Lihat, mana anaknya lagi? Ini anaknya. Kalau ada anak yang lain, maka ini nggak dapat. Karena ada anak yang langsung kepada mereka, kepada si pewaris. Ada juga bintun misalnya, maka nggak dapat. Begitu ya, itulah misalnya indahnya belajar faraid kalau digambarkan. Mungkin kalau tidak digambarkan, mungkin kita nggak paham ya. Contohnya lagi, dan di antara contoh al-mu'assib ya, kita di antaranya tadi kita lihat adamul mu'assib. Mu'assib itu ibaratnya adalah kalau mu'assib daripada bintul ibni, yaitu ibnul ibn. Misalnya, oke, Anda kasih permisalan. Misalnya mereka ini nggak punya saudara laki-laki kandung misalnya, si
bintul ibn, dan bintul ibn ini nggak punya laki-laki kandung. Misalnya nggak punya saudara laki-laki kandung misalnya. Misalnya mereka mengklaim kami perempuan semua, Ustaz. Kami nggak ada laki-laki. Kami semuanya perempuan. Iya, memang antum Nggak terlihat. Nah, tutup mic-nya. Memang mereka tidak punya saudara laki-laki yang lain. Tapi kalau ini punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, dari ini, maka mereka ini menjadi muasibnya, yaitu ibnu ammiha. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pekan lalu atau 2 pekan lalu, ini adalah muasibnya juga, ibnul ibn. Ustaz, kok muasib? Iya, muasib karena ini adalah anaknya anak daripada si mayit. Ini derajatnya sama dengan ibnul ibn kalau dia punya saudara kandung. Karena perhitungan kita adalah ini patokan kita nih. Patokannya di sini. Nah, paham? Ini patokannya nih. Kita mengkaji orang-orang yang punya hubungan dengan si mayit. Jadi nggak ada nama, Ustaz, itu kan sepupu, Ustaz. Itu kan paman, Ustaz. Iya, memang sepupu. Memang paman. Tapi kita kaji arahnya, arah si mayit ini. Ini adalah anaknya, ini adalah cucunya. Maka sama saja ini dan ini sama-sama ibnul ibn. Ini ibnul ibn. Ini ibnul ibn kalau ada di sini. Sementara di sini tidak ada misalnya ibnul ibn. Sana mereka semuanya perempuan. Sementara di sini ada ibnul ibn yang lain. Paham? Nah, jadi ini di antara syarat mereka adalah tidak adanya anak yang lebih dekat atau keturunan dari pewaris yang lebih dekat daripada mereka. Kalau ada ini, maka ini nggak dapat. Kalau ada ini, maka ini nggak dapat 2/3. Paham? Ada pertanyaan, tafadhal? Pak Ustadz, berarti kalau anak dari paman yang 2 anak perempuan itu tetap dapat, tapi 2/3 jadinya, atau Ya, sama. mu'asib bil Sama. ghaib. Gimana? Anak yang mana ini maksudnya? Maksudnya kalau yang 2 anak perempuan itu Yang ini? bersama sepupunya yang laki-laki. Ya. Berarti 2 anak perempuan dapatnya Asabatu bil ghair. Ya, asabatu bil ghair. Asabatu bil ghair. Jadi kita hitung bukan, Ustaz, kok ini paman kok sepupu begitu perhitungannya. Bukan, kita perhitungannya adalah ini. Patokannya di sini. Patokannya adalah si mayit ini. Karena ini adalah anaknya dan ini adalah anak daripada anaknya. Jadi ibnul ibn. Sama. Kalau misalnya di sini ada misalnya bintul ibn juga, berarti sama dengan mereka. Paham? Baik. Kita akan ada nggak pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang bingung. Nah, tafadhal. Sudah mulai panas kayaknya nih ya. Itu Ustaz yang si mayit meninggalkan meninggalkan 2 orang anak. Jadi kayak contohnya Ahmad memiliki bintun dan ibin, dan Muhammad Ahmad ini sudah meninggal, Ustaz, dan Muhammad masih hidup. Apakah anak dari Ahmad ini mendapatkan warisan atau mahjub, Ustaz? Dari oke, coba antum kasih gambaran ya, mungkin supaya lebih mudah. Antum baca ya. Antum bacakan. Antum bacakan biar lebih mudah penggambarannya. Biar mudah juga teman-teman yang lain memahaminya. Oke. Baik, Iqra, baca. Maksudnya mayit meninggalkan 2 orang anak, Ustaz. Bentar, al-mayit. Oke, mayit. Beliau wafat meninggalkan 2 orang anak. Yang pertama siapa? Iya. Ahmad. Ahmad, satu lagi. Kedua Muhammad. Terus. Ahmad Ustaz memiliki 2 orang anak, yaitu perempuan anak. Misalnya, ya, taruh aja sini ibnun ya, biar lebih mudah ya.
kemudian bintun. Oke. Terus Dan Ahmad ini Ustaz telah meninggal. Ahmad sudah meninggal. Oke. Ya. Apakah anak dari si Ahmad ini Ustaz mendapatkan warisan atau dia mahjub karena adanya Muhammad? Ana udah bilang tadi permisalannya. Kalau seperti itu, ini adalah kedudukannya adalah ibnun. Oke? Ini kan ibnun ini daripada ini. Ini ibnun daripada ini. Bukan? Benar Ya, nggak? Ustaz. Benar nggak? Nah, Ini Ustaz. adalah ini kedudukannya apa? Ibnun ibn. Anak daripada anak laki-laki. Alis sekadalik, ini bapaknya anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Berarti ini adalah ibnul ibn. Anaknya dari anak ini. Ini kedudukannya adalah bintul ibn. Kalau misalnya ini sudah wafat dan ini masih hidup, si Muhammad ini adalah kedudukannya adalah ibnun, anak laki-laki daripada si mayit, maka ini nggak dapat mahjub. Paham? Baik Ustaz, faham Tapi- Ustaz. Tapi kalau yang lain misalnya, nah ini kan agak berbeda nih kasusnya nih. Ini kan tadi anaknya laki-laki. Ana ubah pertanyaannya misalnya di sini Al-Fatimah. Benar perempuan Ustaz. Fatimah ya kan? Fatimah. Fatimah ini kedudukannya apa? Bintun. Bintun dari si mayit. Jadi mereka ini ibnul ibn, dan bintul ibn. Ini kan dua orang nih. Ya kan? Ini mendapatkan anis setengah. Itu kalau bahasa Arabnya, kalau gambarnya begini. Adapun mereka mendapatkan al-baqi. Kenapa al-baqi? Karena mereka namanya al-asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair. Kok nggak kelihatan ya? Jadi mereka mendapatkan al-baqi. Itu karena mereka, Anda akan perbaiki, ada salah tulis. Karena mereka namanya al-asabatu bil ghair. Karena mereka namanya al-asabah bil ghair. Jadi kalau ada dua anak laki-laki perempuan, satu jajar laki-laki perempuan, misalnya sepasang, mereka otomatis menjadi asabatu bil ghair. Contohnya akhun syaqiq dan ukhtun syaqiq. Syaqiqah, akhun syaqiq dan ukhtun syaqiqah, saudara kandung dan saudari kandung, mereka juga menjadi namanya al-asabatu bil ghair. Jadi kalau seperti ini, dapat setengah, ini mendapatkan al-baqi. Kenapa? Karena ini nggak mahjub, karena masih ada sisa hartanya. Nah, setengahnya ini kembali kepada al-ibnul ibn dan bintul ibn. Nah, Ana akan ini ya, Ana akan buka kembali bukunya. Sebelum kita mulai melanjutkan, apakah antum bisa pahami? Ustaz, Ya. ingin tanya Ustaz, yang tadi yang Ahmad yang meninggalkan dua anak itu, anaknya laki-laki dan laki-laki semua. Tapi itu yang Ahmad itu sudah meninggal itu, anaknya tidak dapat itu Ustaz. Yang tadi ya, mungkin itu kurang fokus ya, Ana akan ulang kembali ya. Ana minta kepada teman-teman yang lain, coba fokus ya, Ana akan ulangi kembali. Semoga ini bisa. Tidak apa-apa, karena mungkin itu bagian daripada pembelajaran. Oke. Tadi si mayit ini meninggalkan anak namanya Ahmad. Di sini ada namanya Muhammad. Ini Muhammad. Ini adalah, kalau bahasa Arabnya adalah ibnun,
anak laki-lakinya. Ini juga Anak laki-laki, al-ibn. ini anak laki-laki. Nah, lalu si Muhammad ini punya anak 2. Misalnya Fatimah dan misalnya Zaid. Oke, Zaid. Zaidun. Ini jatuhnya bin. Zaid. Ini kan bintun nih. 6. Ini namanya bintul ibn. Jadi anak perempuan daripada anak laki-laki. Dari Kan? Benar nggak? 6. Nah, ini juga anak namanya 6. anak laki-laki daripada cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Anak. Ini anak laki-laki daripada si Ahmad. Sementara Ahmad ini adalah anak laki-laki daripada si mayit. Kalau misalnya ini sudah wafat, Mayit. sudah wafat. 6. Ini kan ibn nih. Ini kan ibn. Ibn nggak? 6. Bagi kita kaji adalah bukan antara ini dan ini, bukan. Yang kita kaji, antum perhatikan, anak ulangnya yang kita kaji adalah hubungan antara si Muhammad dan si mayit, bukan antara Muhammad dan Zaid, bukan Muhammad dan si Fatimah. Ini kan bukan nggak ada hubungannya. Mereka kan mengkaji hubungan antara mayit dan pewaris. Inilah hubungannya. Ini kan hubungannya bedanya dengan hubungan kerabat. Nah, ini kan anak nih, al-ibn. Kalau ada al-ibn terdekat, ini kan al-ibn terdekat nih. Ini kan ada ibn juga nih, tapi ibnnya bawah. Ini ibn daripada ibnnya ini. Ya enggak? Maka ini enggak dapat. Ini enggak dapat. Karena ada anak atau keturunan dari si mayit yang lebih dekat daripada mereka. Paham? Karena ini ibn. Tapi itu anaknya dari Ahmad itu, Ustaz. Kebiasaan di masyarakat itu kalau ini anak dari si Ahmad dapat itu, Ustaz. Itu kan kebiasaan karena masyarakat. Dia ini yang itu kan kebiasaan dari masyarakat. Itu kan kebiasaan masyarakat. Kita adalah mengkaji hukum Allah hanya dapat kalau misalnya anak di sini bukan laki-laki. Kalau misalnya di sini ada misalnya anaknya perempuan, misalnya Maryam misalnya, dapat, kan masih ada sisa setengah, ya nggak? Misalnya ini kan misalnya Maryam nih misalnya ini nggak ada, ya kan? Ini berapa dapatnya? Setengah kan? Karena ini bintun. Nah, misalnya, ini dapat sisanya. Tapi kalau ibn, yang namanya ibn kan dia asobah. Asobah itu mengambil semuanya kalau nggak ada ahli waris yang lainnya. Itu kalau tidak ada ahli waris yang sederajat dengannya. Atau tidak ada ahli waris yang kuat yang lainnya. Jadi si ibnun memahjubkan bintul ibn. Jadi ibnun ini, al-ibn, ibnun memahjubkan ibnul ibn. Atau bintul ibn. Oke, mungkin ini enggak terlihat ya. Mungkin angkat. Jadi gini aja, jadi anak ini kan anak langsung. Ini kan anaknya anak. Jadi anak langsung itu memahjubkan, menghalangi anaknya anak. Ini kan anaknya anak kan? Anaknya anak. Iya. Nah, ini kan anaknya anak juga. Cucu. Ini kan akan menghalangi. Nah, Cucu kan, bukan anak langsung. Anak daripada anak laki-laki kita, atau anak daripada anak perempuan daripada anak laki-laki kita misalnya. Ini akan memahjubkan. Kecuali kalau anaknya ini perempuan, anaknya langsung itu misalnya perempuan, bintun misalnya. Misalnya bintun nih. Ini tetap dapat warisan karena kan ini bintun cuma mendapatkan setengah kalau dia sendiri. Paham? Ustaz, terus bagaimana? Ini ada kasus. Iya. Kalau ada orang yang seperti itu, maka tidak ini nggak dapat warisan. Tapi ada jalan keluarnya. Misalnya ini tadi siapa nih? Si Fatimah ya? Ya mereka tuh menuntut. Ya, kalau menuntut mereka nggak ada haknya, nggak ada hak kalau mereka tuntut, karena mereka memang sampai. Iya, kalau mereka menuntut mereka tidak ada dapat hak.
Cuman kalau Alasannya menurut hak ayahnya. walaupun ayahnya, kan kita lihat hukum warisan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan udah jelas kaidahnya. Kalau ada anak Ya, laki-laki berarti terdekat, maka ini nggak dapat. Paham? Tapi ada Paham. beberapa keadaan supaya ini dapat bagian. Dengan cara namanya al-wasiyah. Wasyat. Jadi misalnya sang kakek ini ya, sang kakek ini dia kan tahu nih, oh, ini ada anak laki-laki nih. Sementara kan cucu-cucu mereka kan nggak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Maka sang kakek berhak berwasiat 1/3 daripada harta warisannya untuk keluarga yang tidak mendapatkan bagian. Itu jalan keluar. Paham? Pak? Jadi kalau misalnya Ustaz bagaimana? Kan kasihan Ustaz, ini kan kerabat juga Ustaz, misalnya nggak dapat. Apalagi kan misalnya ini dulu sering tinggal sama si mayit, misalnya ini Fatimah ini tinggal sama si mayit. Memang kalau secara hukum mereka nggak dapat karena adanya ibn di sini. Ibn kan? Ini ibn nggak? Ibn. Maka ini tidak dapat, tapi ada jalan keluar. Semoga si Zaid ini dan si Fatimah ini dapat dengan cara al-wasiyah. Itu. Cara wasiyah. Wasiyah hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat bagian. Misalnya terhalang, boleh dapat. Atau bagi teman-teman kerabat-kerabat yang lain, boleh dapat bagian. Baik ya. Ada pertanyaan, tafadhal? Berarti kalau wasiatnya untuk selain kerabat nggak bisa, Ustaz? Wasiat boleh kepada siapapun kecuali kepada ahli waris. Baik kerabat, antum boleh berwasiat. Misalnya antum berwasiat, misalnya antum ingin membantu si fulan, keluarganya kesusahan, antum boleh memberikan harta antum sebagian. Misalnya antum berwasiat, tolong dong nanti kalau saya wafat, tolong wasiat saya ditunaikan. Saya akan membantu si fulan dengan begini dan begitu. Wasiat boleh kepada siapapun kecuali dengan beberapa keadaan. Misalnya tidak boleh berwasiat itu kalau memudaratkan ahli waris yang lain. Yang pertama. Yang kedua, wasiat itu hanya boleh 1/3, nggak boleh lebih. Oke. Yang ketiga, yaitu wasiat hanya boleh kepada orang selain ahli waris. Yani selain orang yang mendapatkan, maka mereka boleh mendapatkan wasiat. Artinya kalau ada ibn, maka tidak boleh berwasiat kepada ibn. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada suami, ada istri, maka mereka tidak boleh menerima wasiat. Karena kata Nabi SAW, fala wasiyatu liwarith. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ana Ustaz. Nah, tafadhal, silakan. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Barakallah. Tadi dijelaskan bahwa wasiat itu tidak boleh jika memadaratkan pada ahli waris. Itu salah satu wasiat yang tidak boleh jika wasiat itu memadaratkan ahli waris. Contohnya seperti apa, Ustaz? Ya misalnya apa ya? Ada seorang ayah yang dia berwasiat, misalnya para ahli warisnya itu lebih membutuhkan harta. Dan ayah ini atau al-muwarris ini, pewaris ini, dia tahu dia akan berwasiat, tapi dengan niat misalnya dia ingin mengurangi bagian daripada ahli warisnya. Karena ada beberapa keadaan seperti mana misalnya seorang suami yang sengaja menceraikan istrinya ketika menjelang wafat, itu nggak boleh. Karena ada namanya tuhmah di sana, ada idrar kepada ahli waris.
Kalau misalnya sengaja, misalnya diketahui, misalnya sang pewaris ini ingin memberikan wasiat kepada orang lain dalam rangka ingin memudaratkan sebagian atau kebanyakan dari para ahli waris, maka kalau dia mengetahui hukum tersebut, haram baginya berwasiat. Yang pertama. Kalau orang nggak tahu, ya maka laksanakan wasiat tersebut. Tapi kalau orang tahu, maka orang tidak boleh menjalankan wasiat tersebut. Karena sengaja nih si bapak ini misalnya dia musuhan sama anaknya, misalnya dia nggak, maaf mungkin bertengkar sama anaknya, dia nggak rela anaknya mendapatkan harta warisan semuanya, sehingga dia ingin mengurangi jatah anaknya dengan maksud al-idrar, mengurangi, memberikan mudarat kepada ahli waris, maka nggak boleh. Untuk diri pribadi, kalau seperti ini dia tidak boleh berwasiat seperti itu. Kalau dia ngotot berwasiat, maka dia menyalahi wasiat. Tapi kalau orang sana dia ngotot dan orang lain tahu, maka akan dia kaji, maka nggak boleh. Kalau misalnya ada ciri-cirinya, ada pertanda bahwa ini bapak ini kayaknya memang sengaja nih ingin nggak ngasih anaknya, karena dia tahu harta bakal turun ke anak, maka dia nggak rela misalnya anaknya dapat warisan, misalnya kalau ada beberapa pertengkaran. Tapi kalau tidak diketahui, ya jelas jalankan wasiat tersebut walaupun ada di sana al-idrar, karena kita nggak tahu. Nah, tetap dijalankan selama wasiat tersebut tidak lebih daripada sepertiga daripada harta warisan. Kalau lebih misalnya itu maka tidak boleh, bukan tidak boleh seseorang berwasiat lebih daripada sepertiga. Karena ada dulu sahabat ingin berwasiat semua hartanya, tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanis tidak dibolehkan, setengah tidak dibolehkan. Kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau as-thuluth? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-thuluthu was-thuluthu katsir. Ya boleh sepertiga, tapi sepertiga itu pun udah banyak sebenarnya. Artinya jatah wasiat hanya boleh sepertiga dari harta warisan. Nah, dan kita udah pelajari juga di bab-bab awal, yaitu wasiat adalah di antara hak-hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta warisan. Karena kalau udah dibagi-bagi harta warisan, ya nggak ada namanya wasiat. Misalnya, siapa yang mau hartanya dikurangi? Misalnya, tolong dong itu bapakmu punya wasiat, itu patungan. Mungkin nggak ada yang rela. Makanya harta warisan tersebut dibagi paling akhir, yaitu setelah dia menunaikan hak-haknya, misalnya dia persiapan menuju pemakamannya, atau membayar hutang, atau misalnya wasiat, barulah akhirnya seorang membagikan harta warisan sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepada kita semua. Nah, insya Allah ya, semoga yang sangat sederhana ini bisa kita pahami dan kita renungi bersama, karena Ana yakin ya, Ana yakin insya Allah di antara antum yang sekarang ini insya Allah kebanyakan antum memahami, dan Ana kayaknya tahu juga mungkin udah mulai berat, tapi itulah namanya thalabul ilmi. Thalabul ilmi pasti ada namanya berat, karena kalau semuanya mudah maka semuanya jadi orang alim. Misalnya semuanya belajar mudah aja dari awal sampai akhir, ya kalau gitu ya berarti nggak ada orang yang butuh kepada alim, karena udah tahu semua. Itulah butuh belajar. Kalau misalnya mudah semuanya, pastilah kebanyakan manusia menjadi ulama. Buktinya enggak. Butuh namanya juhud, perjuangan, berusaha. Dan ana harap kepada antum, semoga kita semua di sini bisa konsisten. Karena antum tahu bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang langka, ilmu yang jarang diajarkan kepada orang, dan ilmu yang tidak semua orang bisa memahami. Karena orang sekarang, bahkan ahlu sunnah ya, bahkan orang mengatakan dia ahlu sunnah, dia adalah ahlu sunnah, nggak semua bisa faraid. Kadang di antara mereka membagikan harta seenaknya, misalnya ada laki-laki, udahlah harta bagi kami aja ya, soalnya perempuan nggak usah dapat harta. Atau ada lagi sebaliknya, harta semuanya untuk perempuan,
Karena kata mereka, ya laki-laki kan bisa cari duit, sementara kami kan nggak bisa cari duit. Nah, begitu. Kadang mereka membagikan harta warisan sesuai dengan adat, harta warisan sesuai dengan hawa nafsu. Ustaz, kan kalau misalnya bagi rata gimana Ustaz? Bagi rata boleh kalau semuanya ridho. Misalnya ridho Ustaz. Tapi kalau ada yang nggak ridho gimana? Makanya awal itu bagikan secara faraid. Tapi kalau bilang udahlah kita rela bagikan semuanya secara rata, itu tidak apa-apa. Karena orang tidak mengambil pun boleh. Misalnya si fulan dapat bagian setengah, dia nggak ngambil. Boleh baginya tidak mengambil. Apalagi cuma bagikan secara rata. Tapi tidak semua orang rela seperti itu. Karena dia tahu bahwa dia sebenarnya memiliki bagian yang besar. Kemudian disamaratakan. Sementara dia mempunyai kebutuhan yang lebih banyak. Dia fakir. Sementara yang temannya itu, saudaranya yang lain, dia kaya atau lebih berada. Maka yang paling utama adalah jalankan pembagian harta itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Atau sebelum antum bertanya, ana ingin bertanya kepada antum dan antumna semua. Apakah penjelasan ana bisa antum dan antuna pahami yang pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Semoga antum dan antuna bisa terus memahami. Dan ana berharap ya, insya Allah semoga kita konsisten dan continue sampai akhir bab. Karena mungkin bagi antum sekarang yang udah mulai nyetel ya, yang sudah mulai keluar, mungkin mulai merasakan enaknya belajar faraid. Tapi kalau udah mulai pusing, ditambah nggak pernah membaca, mungkin dia pusing. Mungkin makanya dia kadang left, kadang keluar. Kadang kalau orang sudah mulai paham, mari kita belajar kembali, kita ulang. Karena ibaratnya kan kaji itu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, maka nanti semua yang pernah kita pelajari jangan hilang, jangan heran bahwa semuanya akan menghilang. Tetap kita harus konsisten dan mengulangnya semuanya. Dan bagi antum semua dan antuna, ana bersama rekan ana yaitu Muhammad Rizki, bagi yang misalnya ingin membeli bukunya, tafadhol kalau antum punya bukunya alhamdulillah, tapi bagi yang ingin membeli buku yang sudah kita cetak, tafadhol nanti antum dan antuna hubungi yang namanya Muhammad Rizki yang ada di kolom. Dan insya Allah minggu depan kita akan mulai belajar nahwu dan usul. Untuk jam insya Allah kita akan tentukan, karena alhamdulillah ana udah terima buku usulnya, buku faraid, dan insya Allah besok akan ana kirimkan semuanya. Dan insya Allah pada pekan yang berikutnya, yaitu pekan depan, kita akan mulai pelajaran nahwu dan usul fikih. Silakan bagi antum dan antuna yang ingin mencoba bergabung di pelajaran usul fikih, dan ini sama seperti mawaris, semuanya gratis dan tidak ada namanya bayaran apapun. Ini murni sebagai kita bermudarasah, saling belajar, saling tukar pikiran, belajar tentang nahwu, belajar tentang usul yang mungkin ana pahami. Semoga itu semua bisa bermanfaat bagi antum, dan itu semua tujuannya ialah yang pertama untuk ana mengulang pelajaran yang sudah ana pelajari, dan untuk antum semoga bisa menebar ilmu atau kebaikan di dalam memahami al-ulum syar'iyyah. Untuk buku antum bisa kontak Muhammad Rizki, yaitu buku usul dan buku nahwu dan buku-buku yang lain. Syukran ya al-ihtimamikum. Alhamdulillah sekarang mulai meningkat kembali ya, sebelumnya kurang daripada ini, tapi ana lihat tadi bagi teman-teman yang keluar masuk tadi kayaknya lebih daripada 50 orang, alhamdulillah. Tapi yang konsisten udah hampir 34 atau 35, 36 tadi, alhamdulillah. Semoga kita yang ada di pertemuan hari ini bisa konsisten dan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Taib, ana buka pertanyaan terakhir ya. Tafadhal bagi yang ingin bertanya. Halo Ustaz, panjang Ustaz. Ya, tafadhal. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallah.
Eh, kalau seandainya ada ini Ustaz apa? Kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal, kemudian meninggalkan harta warisan, gitu ya. Kemudian setelah dibagi, ternyata ada wasiat, dia berwasiat tanpa sepengetahuan ahli warisnya. Nah, pada setelah itu diketahui bahwa ternyata si mayit ini menyimpan sebuah pesan atau sebuah wasiat, padahal harta warisannya itu sudah Bagi-bagikan. dibagi. Nah, itu jalan keluarannya seperti apa, Ustaz? Ya, itu sama seperti misalnya ada orang yang harta warisannya sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris, kemudian rupanya ada utang. Dia mempunyai tanggungan atau tanggung jawab utang. Sama, tetap harus dikeluarkan. Baik hutang atau wasiat tetap harus dikeluarkan, dan nanti akan dihitung sesuai dengan kadar-kadar daripada ahli waris yang mendapatkan warisan. Misalnya, kalau misalnya wasiatnya sekian, maka nanti ya sesuai kan, ada yang dapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/6, 1/4, dan yang lainnya. Semuanya itu akan dihitung sesuai dengan kadar-kadar harta warisan. Tapi kalau ada yang menanggung, udah Ustaz, kalau seperti itu, udah nggak apa-apa, biar saya aja yang menanggung semuanya. Alhamdulillah. Kalau ada anak yang bertabarruk. Tapi biasanya seperti itu. Contohnya kalau ada lagi utang, tentu sang anak pasti akan berlomba-lomba melunaskan utang bapaknya. Jaranglah anak-anak bilang, udah ya, kamulah yang jawab, kamulah yang bayar, kamulah yang bayar. Apa mereka nggak kasihan dengan bapaknya itu yang punya utang? Pasti kebanyakan mereka akan berusaha melunasi utang bapaknya. Begitupun wasiat, tetap akan dilunasi oleh para ahli waris. Tapi sesuai dengan kadar bagian-bagian yang mereka dapatkan. Itu kalau mereka tidak ada jalan keluarnya. Tapi kalau mereka ada yang bilang bertatawu, bersukarela, membayarkan semuanya, ya udah Ustaz, tafadhol Ustaz, berapapun wasiat yang orang tua saya ini kan, biar saya nanggung semuanya, anggap saja saya bertatawu, sedekahkan sisanya misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang sepakat, tidak ada yang mau bayarkan semuanya, maka jalan keluarnya ialah harus dikeluarkan dari harta-harta para ahli waris. Karena di dalam itu adalah ada hak-hak utang atau hak-hak wasiat yang harus ditunaikan. Barakallahu fiik. Nah, syukran. Jazakallah khair, Ustaz. Fiikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Nah, syukran ala ihtimamikum. Semoga kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah ya, ana hampir lupa ana mengingatkan kepada antum. Insya Allah pada pertemuan yang atau pada beberapa hari ke depan, insya Allah, ana akan buatkan soal tes ya, tanya jawab bagi antum dan antuna untuk mengukur bagaimana kepemahaman antum dan antuna, bagaimana antum dan antuna memahami pelajaran ini. Tapi nanti insya Allah akan ana umumkan. Misalnya insya Allah 2 hari lagi kita akan tes. Silakan baca. Karena harus baca. Karena kalau nggak baca ya mungkin dia bisa tinggal milih ya. Pilih A, B, C. Atau ketik. Tapi akan ana umumkan insya Allah mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum kita bagikan soalnya. Insya Allah itu untuk menopang antum dalam membantu antum di dalam menguatkan materi yang sudah antum pelajari. Semoga antum doakan, semoga ana diberikan ide-ide untuk memberikan soal kepada antum yang cukup kreatif. Semoga itu semuanya membantu antum. Insyaallah. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iyyakum wa iyyakum.